Tommy Art 56, keren sekali. Nah oke, halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa kembali di channel gua Tommy Art 56. Jadi di video kali ini gua akan membagikan tutorial lagi nih pada kalian, yaitu cara edit jedak-jeduk di aplikasi AliKmotion yang mudah ya, dan pastinya mudah untuk kalian pahami. Oke, makanya sebelum masuk ke tutorialnya, langkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gua upload. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung kita masuk ke aplikasi AliKmotion-nya. Oke, jika kalian sudah masuk ke aplikasinya, langsung kalian klik icon plus di bawah. Kemudian untuk rasio kalian bisa sesuaikan dengan mentahan foto kalian ya. Di sini gua pakai ukuran yang 9:16. Langsung kalian bisa klik buat proyek. Oke, di sini kalian bisa langsung untuk menambahkan video. Nah, ini untuk mentahan video ini kalian bisa download di deskripsi video ini. Oke, langsung saja kalian klik icon titik 3 di kanan atas, kemudian kalian bisa ekstrak audio. Nah, untuk di mentahan video di yang bawah ini kalian bisa hapus dulu ya. Nah, di sini kita tambahkan untuk mentahannya tadi lagi. Nah, seperti ini kan bisa tambahkan, dan untuk di bagian volume ini kalian bisa turunkan menjadi 0. Nah, seperti ini. Oke, di sini kalian bisa langsung untuk menandai untuk detik-detik bitnya. Dan untuk detik bit kalian bisa cek di deskripsi, gua sudah sediakan untuk detik-detik bitnya. Oke, dan untuk cara penandaannya itu kalian bisa paskan dulu untuk di detik bitnya, dan seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kalian bisa langsung klik icon plus yang di sini agar ada tanda merahnya seperti ini. Oke, untuk detik bit kalian bisa cek sendiri di deskripsi, gua sudah sediakan link downloadnya di deskripsi. Oke. Nah oke teman-teman, jika kalian sudah selesai untuk menandai detik bitnya sampai detik bit yang terakhir nih, kalian bisa kembali ke awal bit. Nah seperti ini. Dan untuk mentahannya sini kalian bisa potong saja ya. Nah di sini sisanya kan bisa pangkas di detik bit yang pertama ini. Lalu kalian bisa langsung untuk menambahkan untuk sebuah foto. Dan di sini gua pakai foto si Una ya di sini. Oke, untuk di foto pertama kalian bisa panjangkan sampai ke detik 13:09. Nah yang ini ya. Bentar. Oh ini kalian bisa panjangkan seperti ini. Kemudian kalian bisa tambahkan satu foto lagi. Oke, kalian bisa panjangkan sampai akhir video. Nah seperti ini. Kemudian kalian bisa potong di bagian awalnya saja ya, awal detik bit seperti ini. Kemudian kalian bisa bagi playhead seperti ini. Oke, di bagian sini juga ya. Nah seperti ini. Lalu kalian bisa kembali ke awal. Nah di bagian sini kita buat efek yang itu yang belah layar. Kan bisa kembali ke di sini kira-kira ya. Oke, bentar. Nah oke, jika kalian sudah seperti ini kan bisa kira-kira kan seperti ini ya. Di awal bitnya kira-kira kan kasih jarak seperti ini. Lalu kan bisa tambahkan foto. Sama ya, fotonya sama yang sebelahnya, kan bisa tambahkan foto. Kemudian kalian bisa potong di bagian bit yang pertama ini. Nah di sini. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang fotonya ini, kalian bisa klik efek. Kemudian kalian bisa tambahkan efek. Kalian bisa scroll ke bawah, kalian bisa masuk ke bagian Matte and Key ini. Kemudian kalian bisa tambahkan efek yang namanya usap radial. Di bagian sini kalian bisa klik pengaturan standar. Untuk di bagian progress kalian buat menjadi 180. Bentar. Oke, 180 seperti ini. Untuk di sudut mulai, akan buat menjadi negatif 30. Oke, seperti ini ya. Untuk di bagian sini kan bisa scroll ke bawah. Kan bisa sudah ya di sini. Kan bisa klik efek, tambahkan efek lagi. Kan bisa masuk ke gambar dan tepi ini. Kan tambahkan efek yang namanya tepi listrik. Nah, di bagian sini klik pengaturan standar. Oke, klik pengaturan standar. Di tepi listriknya kalian bisa buat menjadi, bentar, di bagian jarak kan bisa turunkan menjadi 0 seperti ini. Kemudian untuk di bagian thickness ini kan bisa buat menjadi 825.
naikkan ya kalian. 825 seperti ini. Untuk di bagian detail kalian buat menjadi 1,52. Turunkan ya. Oke, seperti ini. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian distorsi. Di bagian distorsi kalian buat menjadi 0,44. Oke, 0,44. Kemudian di bagian warna, ini kan bisa buat menjadi terserah kalian ya. Di sini gua buat hijau ya biar sama seperti mentahannya. Kemudian kalian bisa scroll ke bawah. Untuk di bagian sheet, nah di bagian sheet ini kalian bisa tambahkan kunci keyframe. Kalian buat menjadi 0,22. Oke, 0,22 seperti ini. Tekan tandanya taruh paling kiri. Kemudian kan bisa tekan kunci keyframe lagi. Bentar. Ini tandanya ini kalian bisa taruh di akhir ya. Kemudian kan tekan kunci keyframe lagi. Kalian buat menjadi 0. Nah seperti ini, tekan tandanya taruh paling kiri. Kemudian kan bisa masuk ke scroll ke bawah ya. Di bagian warna yang bawah ini kan bisa buat menjadi hijau juga. Nah nanti akan jadinya seperti itu. Oke, di sini kan bisa klik icon plus yang di sini. Nah di sini kan bisa gandakan satu layar. Kemudian di bagian yang sini, oke, di bagian sini yang di atas, kemudian kan masuk ke usap radialnya. Kemudian kalian ubah di bagian sudut mulai. Sudut mulai kalian buat menjadi negatif 209 ya. Woi, bentar, kelebihan. Oke, 209 seperti ini. Nah, di sini sudah hasilnya seperti itu ya. Kemudian kalian bisa klik kembali lagi. Kalian bisa masuk ke bagian potongan yang bawah dulu. Nah, di sini kan bisa klik move dan transform. Kemudian di sini di bagian awal. Bentar. Nah, oke, di sini kan bisa tambahkan kunci keyframe ya. Tekan tandanya taruh paling kanan, kemudian tambahkan kunci keyframe lagi. Kan bisa ke atas kan seperti ini sampai fotonya hilang. Nah, kemudian tekan tandanya taruh paling kiri, kemudian kan bisa ke tengah-tengah foto seperti ini. Oke, bentar. Kalian bisa tambahkan kunci keyframe lagi, kalian buat menjadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kira-kira segini ya. Kemudian kalian bisa klik di bagian sini, kan bisa klik kurva, pilih yang nomor 3. Bentar. Bisa klik kurva, pilih yang nomor 3, atur kurvanya seperti ini, pilih nomor 3, kemudian di sini kurvanya nomor 2. Oke, kan bisa atur seperti itu di bagian yang kita gandakan tadi. Kemudian kan bisa masuk ke move dan transform, pilih yang nomor sini. Kan bisa tambahkan kunci keyframe, taruh di paling akhir. Kemudian kalian bisa tambahkan kunci keyframe lagi, dan bisa taruh di bawah. Nah, seperti ini, pokoknya sampai fotonya hilang. Kemudian kalian bisa tekan tandanya taruh paling kiri. Kan bisa masuk ke bagian tengah-tengah foto seperti ini. Dan bisa tekan kunci keyframe lagi, kalian bisa taruh di tengah-tengah seperti ini. Oke, kan bisa klik kurva di bagian sini, kasih kurva, pilih yang nomor 3, di bagian sini pilih kurva nomor 2. Nah, oke, seperti ini ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini contoh hasilnya sementara. Nah, di bagian sini kan bisa buat seperti itu di bagian setiap pergantian foto seperti ini. Nah, oke, di sini kita buat lagi ya. Oke, di bit yang ini. Kemudian kalian bisa tambahkan foto yang beda. Nah, ini ya. Pokoknya yang sama seperti yang di bit selanjutnya. Di bagian sini kan bisa salin aja efek ya. Di sini kalian gandakan dulu. Gandakan satu layar. Nah, seperti ini. Kemudian kalian bisa salin efek yang bawah dulu. Kan bisa salin efek. Nah, kan bisa tempel di bagian bawah yang sini, tempel saja. Nah, kemudian kalian bisa salin efek yang di atasnya, karena ini pengaturannya berbeda ya. Salah. Oke, kan bisa salin dulu. Kan bisa tempel yang di atas. Oke, ini maka pencet. Oke, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kalian bisa atur seperti tadi ya. Kalian bisa klik yang bawah dulu, kemudian kalian bisa klik move dan transform. Kemudian kalian bisa tambahkan kunci keyframe di akhir. Nah, seperti ini. Tekan kunci keyframe lagi, kalian ataskan ya. Pokoknya sampai fotonya hilang seperti yang pertama tadi. Oke, kalian bisa tekan tandanya taruh paling kiri, kemudian kalian bisa ke tengah-tengah foto seperti ini, tambahkan kunci keyframe lagi. Kalian buat seperti ini. Oke, kalian bisa klik kurva di bagian sini, tambahkan kurva, pilih yang nomor 3, bagian sini pilih yang nomor 2.
Oke, kalian bisa lakukan seperti itu di bagian foto ini. Pokoknya sama ya, seperti yang awal tadi. Tambahkan kunci keyframe, taruh di paling akhir. Kemudian tambahkan kunci keyframe lagi, kalian bisa turunkan ya. Turunkan sampai fotonya hilang. Kemudian kalian tekan tandanya taruh paling kiri, kemudian ke tengah-tengah foto seperti ini. Tambahkan kunci keyframe, kalian taruh di bagian sini. Nah, oke, kan bisa tambahkan kurva lagi. Pilih yang nomor 3, tambahkan kurva, pilih yang nomor 2. Oke, di bagian sini sudah ya untuk efek yang tadi. Nah, belah layar seperti ini. Kalian bisa masuk ke bagian foto yang bagian sini. Kita bisa langsung untuk menambahkan efeknya. Oke, bentar. Kalian bisa tambahkan efek, kalian bisa masuk ke bagian yang distorsi warp. Kemudian kalian bisa tambahkan efek yang namanya ubin atau tiles. Nah, di bagian sini kalian bisa klik pengaturan standar. Kemudian kalian bisa aktifkan mirrornya saja. Kemudian kalian bisa klik kembali. Kemudian kalian bisa tambahkan efek lagi. Masuk ke bagian move dan transform. Kemudian kalian bisa tambahkan efek yang namanya ombang-ambing atau oscillate. Klik pengaturan standar. Kemudian di bagian sini, di bagian ombang-ambing ini, untuk sudut kalian bisa biarkan, untuk frekuensi kalian biarkan. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian magnitude. Di bagian magnitude kalian bisa tambahkan kunci keyframe. Kemudian kalian bisa buat menjadi 212 ya. Oke, 212 seperti ini. Oke, tekan tandanya taruh paling kiri, kemudian tekan kunci keyframe lagi, kalian turunkan menjadi 0. Tekan tandanya taruh paling kanan, kalian bisa klik kurva, pilih yang nomor 3, atur kurvanya seperti ini. Oke, kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa scroll ke bawah. Di bagian ombang-ambing sudah seperti ini, kalian bisa tambahkan efek, kemudian masuk ke bagian distorsi lagi. Tambahkan efek yang namanya turbulence saja. Bentar, yang ini. Kemudian kalian bisa tambahkan ke pengaturan standar. Untuk di bagian offset kalian buat menjadi 64. Oke, 64 ya, seperti ini. Kemudian kalian bisa scroll ke bawah. Untuk di bagian kekuatan, di bagian kekuatan kalian buat tambahkan kunci keyframe, kemudian kalian buat menjadi 0,211 ya. Oke, seperti ini. Tekan tandanya taruh paling kiri, kemudian tekan kunci keyframe lagi, kalian buat menjadi 0. Bentar. Tekan tandanya taruh paling kanan, kemudian kalian bisa klik kurva, pilih yang nomor 3, atur kurvanya itu seperti ini. Oke, seperti ini ya. Oke, kalian bisa klik kembali, kemudian di bagian evolution kalian buat menjadi 4,62. Oke, 4,62 seperti ini. Untuk di bagian logo kan bisa pilih yang XY. Kemudian di bagian skala kan bisa tambahkan kunci keyframe. Kemudian kan buat menjadi 0,50. Oke, seperti ini. Tekan tandanya taruh paling kanan, kemudian kalian bisa klik kurva, pilih yang nomor 3. Kalian bisa di bagian sini kalian bisa biarkan, kemudian kalian bisa masuk ke scroll ke bawah ya. Di bagian sini kalian bisa masuk ke bagian oktav, kalian bisa turunkan menjadi 1. Kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik efek, tambahkan efek. Kalian bisa masuk ke warna dan cahaya, kemudian kalian bisa tambahkan efek namanya paparan atau gamma ini. Oke, di paparan atau gamma ini untuk di bagian exposure kita tambahkan kunci keyframe, kemudian kalian buat menjadi 1,00. Oke, tekan tandanya taruh paling kiri, kemudian tambahkan kunci keyframe, kalian buat menjadi 0. Baik, kelebihan. Oke, tekan tandanya taruh paling kanan, kemudian kalian bisa klik kurva, pilih yang nomor 3, atur kurvanya seperti ini. Oke, kan bisa klik kembali lagi, kan bisa tambahkan efek, kan bisa masuk ke bagian blur, tambahkan efek yang namanya buram gerak, klik pengaturan standar. Oke, di bagian sini kan bisa langsung untuk salin efeknya, kan klik titik 3 di kiri bawah, kemudian salin efek. Oke, di sini kan bisa tempel efeknya ini setiap pergantian foto seperti ini. Nah, seperti ini ya.
Nah, kalian bisa tempel aja efek yang tadi. Nah, oke, di bagian sini. Kemudian kita masuk ke bagian yang ini, yang fotonya masih panjang ini. Langsung saja kita klik fotonya. Kemudian kalian bisa masuk ke move dan transform. Kemudian kalian bisa pilih yang nomor 3. Kalian bisa tambahkan kunci keyframe di awal. Kemudian tambahkan kunci lagi. Kalian bisa agak zoom. Pokoknya setiap tanda kalian zoom ya, setiap tanda width. Kalian bisa zoom, nggak usah banyak-banyak. A few moments later. Nah, untuk di bagian akhir tanda seperti ini, kalian bisa turunkan menjadi 700-an lagi ya. Pokoknya akan buat menjadi awal. Nah, oke, seperti ini. Kalian bisa klik kembali. Bentar. Kalian bisa di bagian sini. Kalian bisa klik kurva, pilih yang nomor 3, atur kurvanya ke atas. Oke, kan bisa kurvanya itu seperti ini semua ya. Seling ya. A few moments later. Ya, nah jika kan sudah selesai untuk tadi yang efek seling, untuk di bagian akhir kalian buat menjadi 0 lagi ya. Seperti ini, kan bisa klik kurva di bagian sini. Yang di tengah-tengah seperti ini, kan bisa klik kurva, pilih yang nomor 3, atur kurvanya ke atas seperti ini semua ya. Pokoknya kurvanya itu nomor 3. Kan bisa langsung untuk potong fotonya menjadi bagian kecil-kecil seperti ini ya. Ini kan bisa masuk ke bagian potongan foto yang pertama ini. Nah, yang kecil ini kan bisa tambahkan efek ya. Kan bisa tempel efek yang tadi. Nah, di sini. Nah, di sini kan bisa salin efek dulu ya. Di bagian sini salin efek. Kemudian kalian bisa tempel efek yang di bagian sini. Nah, di sini kan bisa tempel saja. Kemudian tempel efek. Kemudian di bagian sini kan bisa hapus yang namanya efek turbulen. Kemudian kan bisa masuk ke bagian ombang-ambing ya. Di bagian ombang-ambing untuk sudutnya akan buat menjadi 90 derajat. Oke, 90 seperti ini. Untuk di bagian frekuensi, kan buat menjadi 1,00. Oke, 1,00. Kalian bisa scroll ke bawah. Nanti di bagian magnitude ini, bentar. Di bagian magnitude ini di bagian tanda awal, bentar. Dan di bagian tanda awal ini. Nah, tanda kedua ini kan buat menjadi 0. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalian bisa klik kembali.
Kalian bisa klik kembali. Nah, di sini bentar kalian tambahkan satu efek lagi ya. Tambahkan efek. Kemudian kalian bisa masuk ke move dan transform. Kemudian kalian bisa tambahkan efek yang namanya pemindahan acak ini ya. Bentar, pemindahan kerlipan acak ini ya kayaknya. Nah, ini. Bentar, yang inting yang pemindahan acak. Kemudian kalian bisa klik pengaturan standar. Kemudian kalian masuk ke bagian pemindahan acaknya. Kemudian di bagian magnitude kalian tambahkan kunci keyframe. Kalian bisa buat menjadi 30. Oke, 30 seperti ini. Bentar. Tekan tandanya taruh paling kiri. Kemudian tekan kunci keyframe lagi, kan buat menjadi 0. Tekan tandanya taruh paling kanan. Kalian bisa ke tengah foto, kalian bisa klik kurva, pilih yang nomor 3. Atur kurvanya seperti ini. Kalian bisa klik kembali. Kemudian masuk ke bagian scroll ke bawah. Kalian bisa masuk ke bagian sheet. Kan buat menjadi, tambahkan kunci keyframe dulu ya. Kan buat menjadi 0,30. Oke, 0,30. Tekan tandanya taruh paling kiri. Kemudian kalian buat tekan kunci keyframe lagi, kalian buat menjadi 0. Tekan tandanya taruh di paling kanan. Kemudian kalian bisa klik kurva, pilih yang nomor 3, atur kurvanya ke atas seperti ini. Kemudian kalian bisa klik kembali. Kemudian kalian bisa salin efek yang ini ya. Nah, seperti ini salin efek. Kemudian kalian bisa tempel efeknya ini di set yang belum ada efeknya ini. Oke, dan untuk tempel efeknya ini gua skip dulu karena pasti bisa untuk menempel efeknya. Nah, oke teman-teman, jika kalian sudah selesai untuk tempel efeknya di bagian foto yang ini yang belum ada efeknya tadi, kalian bisa langsung untuk masuk ke bagian foto yang ini ya, yang kedua. Kalian bisa langsung untuk potong fotonya dulu ya. Kalian bisa klik, kemudian kalian bisa langsung kemudian masuk ke bagian skala. Di bagian skala ini kan ada dua tanda ya. Di bagian tanda akhir, di bagian tanda ini kalian bisa buat menjadi 0,50. Di bagian tanda awal ya, kan bisa hilangkan dulu tandanya biar enak dulu ya. Bentar. Tekan, lalu kalian bisa tekan tanda, kalian bisa buat menjadi 0,50. Oke, 0,50, tekan tandanya terpaling kiri, kemudian tekan kunci keyframe lagi, kalian buat menjadi 2,16. Oke, 2,16, tekan tandanya terpaling kanan, kemudian kalian bisa ke tengah-tengahnya, kalian bisa klik kurva, pilih yang nomor 3, atur kurvanya seperti ini. Kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa salin efek yang ini. Nah, salin efek, kemudian kalian bisa tempel efek di bagian yang belum ada efeknya ini. Nah, untuk di menempel fotonya gua skip lagi ya. Menempel efeknya ya gua skip lagi karena ini kalian pasti bisa. Nah, oke teman-teman, jika kalian sudah selesai untuk tempel efeknya, kalian bisa di sini. Nah, di bagian awal ini. Nah, di sini kalian bisa langkahin satu foto seperti ini. Langkahin satu foto, dari bagian foto kedua ini kalian bisa klik titik 3 di kanan atas, kemudian kalian bisa balik secara horizontal. Nah, seperti ini. Kalian bisa lakukan ini berulang, dikasih jarak satu foto, kemudian kalian bisa balik secara horizontal lagi.
A few moments later. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa masuk ke bagian foto yang ini. Kita buat efek bayangan ya. Nah, di bagian sini kalian bisa klik icon plus. Kemudian kalian bisa gandakan satu layar. Kalian bisa masuk ke yang bagian kita gandakan. Masuk ke bagian blending opacity, kemudian tambahkan kunci keyframe. Kalian misalkan tekan tandanya paling kiri, kemudian tekan kunci keyframe lagi kan buat turunkan menjadi 0. Tekan tandanya paling kanan. Lalu kalian bisa klik kembali, kemudian masuk ke move dan transform. Kalian bisa pilih nomor 3, kalian tekan kunci keyframe, tekan tandanya paling kiri, kemudian tekan kunci lagi, kalian bisa zoom. Oke, seperti ini kalian bisa zoom ya. Sekitar 1000-an seperti ini, tekan tandanya paling kanan. Oke, biar nanti ada efeknya bayangan seperti itu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang ini juga. Pokoknya kalian bisa buat seperti itu di setiap pergantian foto seperti ini. A few moments later. Nah, untuk proses editingnya seperti ini ya, sudah selesai. Jika sudah selesai, kalian klik icon yang di kanan atas. Kemudian kalian bisa pilih ekspor. Nah, oke, di sini sudah selesai. Terima kasih buat kalian sudah tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa kalian klik like, subscribe, and share ke teman-teman biar gua lebih bersemangat lagi buat konten video bermanfaat buat kalian selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video-video gua selanjutnya.